Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman. Teman-teman, berdasarkan pengalaman-pengalaman saya dalam meruqyah klien-klien saya atau pasien-pasien saya yang sering saya tangani, baik itu di dalam kota maupun di luar kota, baik itu di dalam provinsi atau di luar provinsi. Bagi orang yang sering sakit gaib, bolak-balik ke rumah sakit, masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, tapi dicek sama dokter tidak ada penyakit, tapi orang ini merasakan sakit, sering kesurupan, minimal tadi sering sakit kepala, bahu berat, jantung sering debar-debar, sering ketakutan, was-was, gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk, mimpi tenggelam, mimpi di tepi jurang, mimpi di tengah hutan, mimpi di tengah-tengah kuburan, ya, mimpi digigit ular, dikejar-kejar ular atau binatang-binatang yang lain, ya, dada terasa sesak, terkadang mudah emosi, ya. Nah, hampir rata-rata penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi ini, baik itu penyakit gaib maupun penyakit kesurupan maupun penyakit minimal tadi ya, sakit kepala, bahu berat dan seterusnya tadi, hampir rata-rata penyebabnya akibat pernah berurusan dengan dukun. Ya, penyebabnya adalah sering berurusan dengan dukun. Urusan apapun dia. Baik itu urusan karena berobat, baik itu urusan karena minta pelaris, kalau dia berdagang minta pelaris kepada dukunnya, ya, baik itu urusan pagar rumah, minta rumahnya dipagarkan supaya tidak kena bala, tidak kena sihir, ya, dan keyakinan seperti itu, atau pagar badan minta ditangkalkan, minta dibuatkan jimat, ya, macam-macam. Nah, atau menuntut ilmu-ilmu sihir seperti ilmu kebal, ilmu kanuragan, ya, ilmu bisa jalan di atas air misalnya, ilmu-ilmu sihir. Kalau dia pemain bola misalnya, minta susu supaya tahan lari, supaya tidak sesak, supaya kuat kakinya, betisnya dan segala macam, ya. Nah, inilah penyebabnya semua, teman-teman. Kenapa? Karena para dukun itu punya khodam. Apa itu khodam? Khodam itu artinya pembantu. Berarti kalau kita sebut bapak itu punya khodam, berarti bapak itu ada yang membantu. Yang membantu tentunya jin, setan. Ya. Makanya kalau istilah orang Jawa apa? Prewangan. Maka sering kita dengar orang Jawa bilang bapak itu punya prewangan. Maksudnya punya khodam, punya ada yang membantu dia. Ada yang ikut sama dia, yaitu bangsa jin atau setan. Tidak ada yang lain, ya. Bangsa jin atau setan, sekalipun setannya atau jinnya ngaku aku wali, aku aulia, aku sesi polan, itu bohong. Ya, itu tipu-tipu muslihatnya. Agar kita percaya kepadanya, agar mereka tidak dipisahkan dari kita. Karena setan mencari kawan sebanyak-banyaknya untuk jalan ke neraka. Ya. Karena dia dendam kepada Nabi Adam dan keturunannya. Kita ini keturunan Nabi Adam. Jadi setan itu dendam, iblis dendam kepada Nabi Adam dan keturunannya. Ya. Jadi kalau orang Jawa pemain kuda lumping atau jarang kepang, ya, itu namanya endang. Endang itu pun jin yang dimaksud. Yang dimaksud itu adalah jin, setan. Punya endang berarti punya jin, punya setan yang ikut sama dia. Nah, dukun itu punya khodam, berarti dukun bisa mentransfer jin ke rumah kita.
dia memerintahkan khodamnya untuk mentransfer jin ke rumah kita. Akhirnya jin itu hadir di rumah kita, baru dia melirik sana melirik kemari, siapa yang cocok jadi target, siapa yang cocok jadi tumbal, ya, siapa yang cocok jadi yang karakternya sama, yang cocok. Karena jin itu mencari karakter yang sama, sebagaimana manusia kan mencari kawan itu cari yang sama karakternya. Dia masuk ke aliran darahnya. Kadang orang itu kesurupan, kadang tidak, sakit-sakitan, minimal sakit kepala, bahu berat, jantung debar-debar, ketakutan, was-was, gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk, mudah emosi. Itu minimal sekali teman-teman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas berurusan sama dukun dilarang. Sekalipun ada orang mengatakan, "Pak, dukun itu kan membantu kita, menyelamatkan kita." Dari mana bisa membantu kita dan menyelamatkan kita? Itu kata Anda. Tapi kata Allah, kata Rasul lain. Ya, dukun itu kata para ulama kadzab, pendusta, pembohong. 100 macam perkataannya, 99 macamnya dusta, bohong. Bahkan kata Nabi, man ata arafan fasa'alahu an sa'ilam tuqbal sautan arba'ina yauman. Barang siapa mendatangi dukun atau peramal, bertanya saja tentang sesuatu kepadanya, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ya, selama 40 hari. Nah, dari mana sisi bagusnya? Bahkan dukun selalu memberikan jimat, memberikan tangkal, wafa, isim, dan lain sebagainya, dengan alasan ini untuk menolak bala, untuk mendatangkan rezeki, ya, macam-macam, untuk penunduk, untuk pengasih, misalnya seperti itu. Yang jelas ketika kita mendatangi dukun itu punya khodam, dia akan mentransfer khodam ke rumah kita. Akhirnya ada yang sakit-sakitan, nggak kena kita, istri kita, nggak kena istri kita, anak kita, cucu kita. Ada yang kena teman-teman. Kadang kena sendiri, kadang kena di keluarganya, ya. Karena jin itu licik, setan itu licik, dia bisa sembunyi di tempat-tempat yang lain. Udah itu dibikinnya kita mudah emosi. Kalau suami istri sering bergaduh, kadang sampai bercerai, ya, gara-gara pergaduhan itu. Jadi dari sisi mana baiknya mendatangi dukun? Setiap yang dilarang oleh Allah dan Rasul pasti akan mendatangkan bahaya, ya, bahaya atau mudarat. Semakin besar urusannya, semakin besar syaratnya, semakin besar tumbalnya, semakin besarlah resikonya, ya, semakin besar resikonya teman-teman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, ya, mendatangi dukun adalah termasuk perbuatan musyrik. Ya, pakai tangkal jimat termasuk perbuatan musyrik. Karena Nabi mengatakan man alaqa tamimatan aw wadatan faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan diri kepada tangkal jimat, maka telah berbuat musyrik. Nah, apakah orang yang suka berurusan dengan dukun, urusan tangkal jimat, minta pelaris, ya, minta pagar badan, minta pagar tempat usaha atau toko kepada dukun, atau masih ada lagi memakai tradisi, misalnya malam lebaran menaruhkan kopi segelas, rokok sebatang dengan alasan untuk leluhur, untuk arwah, nanti arwah akan datang pulang. Mereka punya keyakinan seperti itu. Padahal tidak ada arwah datang, tidak ada arwah gentayangan, tidak ada. Yang ada setan mengaku-ngaku, aku arwah si Polan, ruh si Polan, untuk nipu kita juga, ya, karena kita selama ini percaya hal-hal seperti itu. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah mereka tidak muslim? Orang-orang yang percaya seperti itu, alhamdulillah muslim. Apakah mereka tidak sholat? Banyak orang berbuat musyrik itu sholat, kadang 5 waktu, tapi dia tidak paham dalam mengucapkan kalimat tauhid itu, la ilaha illallah. Setiap dia syahadat mengucap la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid, kalimat yang melarang berbuat syirik, kalimat yang meninggalkan perbuatan syirik. Ya, menyembah hanya untuk Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah saja dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga.
Mereka muslim, mereka berzilbab, tapi suka ke dukun, pakai tangkal jimat. Beteteran di keluarganya, pakai jilbab. Ya, orang mereka muslim, tapi mereka telah berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka percaya adanya Allah. Mereka percaya adanya Nabi Muhammad. Mereka percaya kepada Al-Qur'an adalah kitabullah, kalamullah. Mereka percaya. Akan tetapi mereka percaya juga sama dukun, percaya juga sama tangkal jimat, ya. Percaya juga dengan jinnya, khodamnya. Apa yang dikatakan oleh jinnya, mereka percaya. Ya. Nauzubillah. Ini termasuk perbuatan musyrik, ya. Dosa besar, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah dosa yang paling besar. Nah, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wahum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka itu beriman kepada Allah, hanya saja mereka pun berbuat syirik, ya. Nah, jadi sebagian besar, wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wahum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka itu beriman kepada Allah, hanya saja mereka pun berbuat syirik. Mereka percaya adanya Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, percaya kepada kitab Al-Quran, tapi mereka masih berbuat musyrik. Mereka juga sholat, kadang umroh, tapi mereka masih berbuat musyrik. Sama Allah percaya, ya, sama dukun juga percaya, atau peramal, ya. Nah, mereka percaya. Nah, yang jelas tinggalkan, ya, karena agama kita agama tauhid, agama yang melarang berbuat syirik. Itu agama Islam, bersih, murni, ya. Berdoa hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selainnya. Menyembelih hanya untuk Allah, tidak boleh kepada selainnya, ya. Bersumpah hanya untuk Allah, nazar hanya untuk Allah, tidak boleh kepada selainnya. Apabila diserahkan atau kepada selainnya, maka itu termasuk perbuatan musyrik. Demikian saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.